Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Jumat 28 Februari 2025, bersama saya, Pendeta Yifta Setiawan Krisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk hidup yang masih terus Tuhan karuniakan kepada kami. Kami akan melakukan segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sabda-Mu untuk menjadi pegangan hidup dan tuntunan bagi kami. Serta apa yang menjadi kehendak-Mu dapat kami lakukan. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Hidup kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, untuk renungan pagi ini saya mengambil tema Sahabat Yesus. Kamu adalah sahabatku. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14, ditujukan kepada murid-muridnya, termasuk kita, murid-murid Tuhan Yesus di masa kini. Kamu adalah sahabatku. Bagaimana perasaan saudara-saudara? Bagaimana perasaan kita ketika mendengarnya? Mungkin merasa senang, kita merasa istimewa, karena yang menyebut kita sebagai sahabat adalah Yesus, Tuhan kita. Namun lebih dari itu, sebenarnya sebutan sebagai sahabat Yesus ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam diri kita sendiri. Apakah kita ini benar-benar pantas disebut sebagai sahabat Yesus? Sebab kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya begini, "Jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Ternyata sahabat Yesus itu memiliki kriteria, yaitu melakukan yang diperintahkan, yang dikehendaki oleh Yesus, Tuhan dan sahabat kita itu. Perintah yang mana? Di dalam pasal yang sama, di ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Lalu ia menegaskan kembali di ayat 17, "Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi." Saling mengasihi, mengasihi seorang akan yang lain, bukan saling membenci, saling memusuhi, saling bertengkar, saling melukai, saling mengajar, saling menghancurkan. Itukah yang selama ini sudah kita lakukan? Kata agape yang dipakai di sini membuat menjadi lebih jelas kasih seperti apa dan bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus supaya kita melakukannya. Agape adalah kasih yang tulus, tanpa syarat dan tanpa batas, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang membuat seseorang bisa menerima kelemahan orang lain, kasih yang membuat seseorang siap memberi daripada menuntut diberi, kasih yang rela berkorban, bahkan memberikan nyawa untuk orang-orang yang dikasihinya. Dan semua ini yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan dan lakukan bagi kita, sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, setelah mendengar dan mengetahui semua ini tadi, bagaimana? Apakah kita merasa bahwa kita ini sahabat Yesus? Atau malah sekarang kita merasa tidak mudah dan berat untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus? Karena berat untuk melakukan perintah yang menjadi kriteria untuk disebut sebagai sahabat Yesus itu. Saudara-saudara, kalau kita merasa berat, saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan dan merenungkan sebuah kalimat di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 3b.
Di situ tertulis perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Bagaimana tidak berat? Beberapa hal ini bisa menjadi alasannya, yaitu yang pertama, menjadi tidak berat apabila kita menanggapi dan melakukan perintah Tuhan, dalam hal ini perintah untuk saling mengasihi, dengan didasari cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Cinta dan kasih inilah yang buat kita memandang bahwa perintah yang diberikan itu menjadi tidak berat, bukan beban. Bahkan dengan senang hati dan rela hati kita melakukannya. Banyak contoh yang bisa diberikan. Misalnya, seorang anak yang sangat mencintai orang tuanya pasti akan melakukan apa yang diinginkan orang tuanya dengan senang hati, dengan rela hati. Atau lihat saja orang yang sedang kasmaran. Ia pasti akan dengan senang hati memenuhi segala yang diminta atau diinginkan oleh orang yang dicintainya. Benar bukan? Masalahnya, apakah kita mencintai Tuhan Yesus seperti itu? Lalu yang kedua, dengan memberikan perintah kepada manusia, Tuhan tentu tidak asal memberi perintah, meskipun perintah itu mungkin dirasakan berat. Karena Tuhan tahu persis siapa kita ini, Ia tahu kemampuan kita. Dan itu artinya Tuhan sebenarnya tahu bahwa kita mampu melakukannya atau tidak. Yang dibutuhkan dalam hal ini adalah kemauan dan kesungguhan kita untuk mewujudkannya, untuk melakukannya. Ada banyak contoh bukan, orang yang mampu mewujudkan kasih dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, Tuhan tidak pernah memberikan perintah kepada seseorang dengan tanpa memberikan kemampuan untuk melakukannya. Ia memberikan penolong kepada kita untuk menopang dan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, Yesus sudah mau menjadi sahabat kita. Apakah kita juga mau menjadi sahabatnya? Dan untuk kita yang sudah lama mengenal Yesus dan bergaul dengan Yesus, sudahkah kita menjadi sahabat-sahabatnya yang baik? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menganggap dan menyebut kami sebagai sahabat-Mu. Mampukan kami dalam kehidupan kami ini untuk dapat menjadi sahabat-sahabat-Mu yang baik, dengan melakukan apa yang Engkau perintahkan atau kehendaki dalam kehidupan kami. Terutama hidup dengan mewujudkan kasih satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat menjadi sahabat Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat menjadi sahabat Yesus yang baik. Tuhan memberkati.